Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang disajikan 10 menit setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa lagi dalam kasih karunia Allah yang limpah bagi kita saat ini. Hari ini kita akan memulai seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang akan ditayangkan setiap hari Kamis. Judul firman Tuhan hari ini adalah seperti apa kekristenan yang Anda hidupi. Matius 7 ayat 17-18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kekristenan sudah pasti adalah pohon yang baik. Jika Anda adalah orang Kristen, Anda adalah pohon yang baik. Namun, bisakah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Dan bisakah kekristenan kita menjadi kekristenan yang menghasilkan buah yang baik sebagaimana pohon kita adalah pohon yang baik? Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, ia tampil sangat berbeda dengan gaya hidup dunia sekitarnya yang terjebak dalam spirit agamawi, spirit legalisme, dan spirit keduniawian lainnya. Dia memberi makna dasar tentang kehidupan baik dalam hal beragama, dalam hal hubungan sosial, dalam aktivitas hidup apapun. Ia memulainya dengan sikap hati. Khotbah di Bukit adalah sebuah deklarasi fenomenal tentang makna kehidupan yang paling hakiki yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, apalagi orang beragama. Ia akan mendeklarasikan karakter dasar dirinya melalui prinsip-prinsip dasar kehidupan yang paling luhur, paling kudus, agung, dan mulia. Yesus Kristus ingin agar semua orang mengerti hal ini, terlebih para muridnya yang mengikuti dia. Mereka yang dipanggilnya menjadi muridnya adalah orang-orang yang dirancang untuk tujuan tersebut. Memulai sebuah gaya hidup yang baru melalui komunitas baru dengan dasar hati yang baru. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor sebuah kehidupan yang tidak berasal dari karakter dasar manusia berdosa, termasuk karakter dan gaya hidup manusia agamawi di seputar kehidupannya pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kepeloporannya adalah sebuah gaya hidup dengan dasar hubungan yang baru dengan Tuhan Pencipta melalui apa yang disebut transformasi kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Khotbah Yesus di Bukit adalah tentang hati yang baru dengan perspektif baru dan spirit yang baru yang tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah melalui hubungan yang bersifat mistis atau spiritual. Di tengah dunia yang semakin miskin dan tumpul kepekaan hati untuk mengenal suara kehendak Allah bagi dunia, Tuhan Yesus menjelmakan diri menjadi manusia yang memanusiakan kembali manusia, agar kembali pada hakikat dasarnya sebagai ciptaan termulia yang diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah. Dalam khotbahnya di Bukit, Yesus memulai deklarasi hukum perjanjian baru dengan merestorasi hati yang menjadi dasar motivasi dan dasar aktivitas kehidupan dalam bentuk apapun. Yesus sungguh menyadari bahwa kunci dasar motif manusia dalam mengekspresikan hidupnya dimulai dari hati. Matius dan Lukas yang mencatat khotbah di Bukit dari sudut pandang berbeda menjelaskan betapa pentingnya hati yang bersih, jernih, dan murni dimiliki oleh setiap murid Yesus. Dijelaskan panjang lebar oleh Matius dan dengan rinci bahwa hati yang tidak benar akan menghasilkan ketidakbenaran seperti kemarahan, perselisihan,
tidak membayar hutang, perzinahan, perceraian, penghinaan, ketidaksetiaan, ketidakjujuran, dendam, sakit hati, permusuhan, kebencian, dan sebagainya. Orang Kristen yang tetap hidup dengan hati yang tidak pulih adalah orang Kristen yang kehilangan asinnya sebagai garam dunia dan kehilangan sinarnya sebagai terang dunia. Sebagai pengikut Yesus, pasti Anda berusaha untuk hidup sesuai kehendak Allah. Anda pasti merindukan suatu kekristenan yang berbuah lebat, berkemenangan atas keinginan dan perbuatan dosa, serta hidup menyenangkan hati Tuhan. Namun, seringkali atau kadang-kadang Anda masih saja jatuh bangun dalam perjuangan tersebut. Padahal Kristus sudah menang dan mengalahkan segala kutuk dosa dan maut. Anda tidak lagi berada di bawah kendali kutuk dosa atau tabiat dosa karena Anda tidak lagi berada di bawah kendali hukum Taurat. Hidup Anda di dalam Kristus bukan lagi tentang apa yang Anda perbuat bagi Allah untuk menyenangkan Allah sebagaimana tuntutan hukum Taurat, tetapi tentang apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi Anda untuk menyenangkan Allah. Dialah yang telah menuntaskan tuntutan hukum Taurat dan memuaskan tuntutan kebenaran dan kekudusan Allah Bapa dengan menggantikan Anda terkutuk karena dosa Anda di atas kayu salib. Itulah yang disebut Injil. Kabar baik yang menjadi kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan semua orang berdosa termasuk Anda dan saya. Roma 8 ayat 3 berkata, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum agama karena kita manusia lemah, itu sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia dengan mengirimkan anaknya sendiri yang datang dalam keadaan sama dengan manusia yang berdosa untuk menghapuskan dosa. Dengan pemahaman ini, Anda akan dibebaskan dari rasa takut, rasa cemas, dan segala perasaan campur aduk yang diakibatkan oleh pemahaman yang keliru tentang status Anda dalam Kristus. Ini juga membebaskan Anda dari fokus kekristenan dan kekudusan yang berpusat pada diri Anda. Perbuatan Anda, upaya Anda, kekuatan Anda, termasuk di dalamnya kelemahan Anda, ketidakberdayaan Anda, dan beralih fokus kepada karya Kristus yang sempurna dan utuh serta final di atas kayu salib. Roma 8 ayat 5 berkata, orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan tabiat manusia. Tetapi orang yang hidup menurut roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh roh Allah. Ayat 6, kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Sebagai orang percaya yang sungguh, Anda seharusnya fokus kepada Kristus, bukan fokus pada tabiat daging Anda, pada upaya Anda. Fokus kepada kekudusan Kristus yang sudah dilimpahkan kepada Anda dalam tutupan darahnya yang kudus. Bukan fokus kepada perbuatan daging Anda yang sudah terbiasa dengan gaya hidup kedagingan. Roma 6 ayat 6 katakan, kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Jadi berhentilah berfokus pada kedagingan Anda, upaya Anda, tabiat dosa Anda, dan segala kelemahannya dan kekurangannya secara alamiah. Memang daging Anda tidak mampu karena kelemahan dan ketidakberdayaan. Makanya Tuhan Yesus harus menjelma menjadi manusia untuk melayakkan Anda dan membenarkan Anda oleh kuasa darahnya. Yang Anda harus lakukan sekarang adalah hiduplah fokus kepada karya Kristus dalam roh Anda dengan iman yang teguh. Maka engkau akan menang atas segala kelemahan dan kekurangan Anda. Sehingga dengan demikian Anda dapat hidup menyenangkan Allah. Sebagaimana ditulis di Roma 8 ayat 8, orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan Allah. Percayalah, jika Anda memiliki Roh Kudus, Dia akan menuntunmu untuk memahami kebenaran ini, sehingga Anda tidak dikuasai lagi oleh pikiran tentang tabiat-tabiat dosa yang selama ini menjadi fokus Anda. Fokuslah kepada karya Kristus dengan tuntunan Roh Kudus, maka engkau akan sampai kepada seluruh kebenaran dalam Kristus. Roma 8 ayat 9 lebih jauh berkata, tetapi kalian tidak hidup menurut tabiat manusia, kalian hidup menurut roh Allah. Kalau tentunya roh Allah sungguh-sungguh memegang peranan di dalam dirimu. Orang yang tidak mempunyai roh Kristus, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus. Jika Anda memahami kebenaran ini, itu akan menjadi modal dasar iman Anda yang sejati
untuk hidup berkemenangan atas segala dosa dan keinginan daging, sehingga Anda dapat menjadi orang Kristen yang berbuah yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini, membawa kami untuk memahami bahwa fokus kami dalam kekristenan bukan lagi pada tabiat daging kami dengan sejumlah kekurangan dan kelemahan dan ketidakberdayaannya, tetapi kami fokus kepada karya Kristus, karya salib Kristus. Oleh tuntunan Roh Kudus, kami percaya kami berkemenangan atas segala tabiat, segala kelemahan, segala kekurangan, segala kegagalan, segala ketidakmampuan kami. Kami fokus kepada kuasa Allah, kemampuan Allah, karya Allah yang final di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara kami yang membutuhkan pertolongan saat ini, yang bergumul dengan dosa, bergumul dengan kelemahan, bergumul dengan segala persoalan-persoalan kehidupan dan kegagalan-kegagalan yang lain, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lawat dengan belas kasihan-Mu. Ubahkan, nyatakan janji-Mu atas mereka. Ubahkan fokus mereka dari diri sendiri, dari tidak berdayanya, kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Terjadilah kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi pembaharuan, pencerahan, dan menghasilkan kemenangan dan buah yang baik. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.